Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing great and ready to learn. In this video, we are going to learn about interlanguage linguistic perspective in ELT. Hello, my name is Anis Nuratifa. I'm the first presenter from this presentation. The first slide is definition of interlanguage. Interlanguage is temporary language used by second language learners. It is neither the first language nor the target language. Interlanguage occurs because learners are in the process of learning a new language. Jadi, interlanguage adalah bahasa sementara yang digunakan oleh pelajar bahasa kedua. Bahasa ini bukan bahasa ibu dan juga belum sepenuhnya menjadi bahasa target. Interlanguage muncul karena pembelajaran masih dalam proses belajar bahasa baru. Contohnya, seorang siswa yang belajar bahasa Inggris mengatakan, "She go to school every day." Kalimat tersebut menunjukkan interlanguage karena siswa belum sepenuhnya menguasai aturan simple present tense yang benar. Jadi yang benar adalah she goes to school every day. Next, characteristic of interlanguage. Interlanguage has certain pattern. The error do not occur randomly. This language system continues to develop as learning gain more learning experience. Interlanguage can be influenced by teacher, textbooks, and the learning environment. Some error may become fake and difficult to correct. Nah, interlanguage juga memiliki pola tertentu, sehingga kesalahan yang dibuat pembelajar tidak terjadi secara acak. Sistem bahasa ini terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman belajar. Interlanguage juga dipengaruhi oleh guru, buku, dan lingkungan belajar. Namun, beberapa kesalahan bisa menjadi kebiasaan dan sulit diperbaiki. Contohnya, seorang siswa selalu mengatakan, "He don't understand." Kesalahan ini terjadi berulang karena sudah menjadi pola dalam interlanguage siswa. Padahal, bentuk yang benar adalah he doesn't understand. Hello everyone, my name is Arlitania Gumaira Hayudi from TBIG 2023. In this presentation, I will be the fourth presenter and I will explain the definition of interlanguage. I hope my explanation will help you understand the material more clearly. Now, let us move on to the discussion. Okay, next presentation, slide 4. Sort of interlanguage. Interlanguage is influenced by the learner's first language. Learners often apply one English rule to many situations. The way teacher teach also affect how learners use the language. Learners use their own strategies to communicate. Jadi pada slide 4 ini membahas tentang pengertian dari interlanguage. So, interlanguage adalah sebuah sistem bahasa yang dikembangkan oleh pembelajar ketika mereka sedang mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. Jadi sistem bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa pertama yang dimiliki siswa dan bahasa target yang sedang mereka pelajari, yaitu bahasa Inggris. Karena siswa masih dalam proses belajar, penggunaan bahasanya belum sepenuhnya benar. Tetapi hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan kemampuan berbahasa pada siswa tersebut. Oleh karena itu, interlanguage merupakan tahap yang wajar dan tidak terpisahkan dari proses pembelajaran bahasa kedua. Next presentation, slide 5. Examples of interlanguage. Examples of interlanguage sentence include, "She go to school every day, he don't like coffee." This error so that learners are learning and trying to understand English rules. Pada slide 5, pada contoh tersebut, kita dapat melihat ciri-ciri dari interlanguage. Salah satu ciri utama interlanguage adalah munculnya kesalahan yang bersifat sistematis, seperti kesalahan tata bahasa, kosakata, atau struktur kalimat.
Jadi kesalahan ini bukan terjadi secara acak, tetapi karena siswa menerapkan aturan bahasa berdasarkan pemahaman mereka saat ini. Ciri lainnya adalah interlanguage bersifat dinamis, artinya dapat berubah dan berkembang seiring dengan bertambahnya latihan, masukan, dan umpan balik dari guru. Dengan demikian, interlanguage menunjukkan bahwa siswa sedang aktif belajar dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Okay, after understanding the definition and characteristic of interlanguage, we will move on to the next slide to see its influence on English language learning. That brings me to the end of my presentation. I hope this explanation has given you a clearer understanding of interlanguage and its role in English language study. By recognizing interlanguage as a natural learning process, teacher can respond to student error more positively and create a more supportive learning environment. Thank you very much for your attention, and I hope this presentation is useful for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Alvina Talami. I'm the last presenter in this presentation. Okay, the next slide is the influence of interlanguage in ELT. Interlanguage influences how students use English in the classroom. The errors that appear show students' level of ability. Teachers can use this error to adjust their teaching. Understanding interlanguage helps make the learning process more effective. Jadi, interlanguage itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam proses belajar bahasa Inggris di dalam kelas. Kesalahan yang dibuat siswa bukan sekedar salah, tapi tanda bahwa mereka sedang berada di tahap tertentu dalam belajar. Misalnya, kalau ada siswa bilang he don't like coffee, itu menunjukkan dia sudah paham cara membuat kalimat negatif, tapi belum bisa menyesuaikan aturan dengan benar. Nah, dari kesalahan seperti ini, guru bisa tahu kemampuan siswa sampai di mana. Guru bisa melihat pola kesalahan, lalu menyesuaikan cara mengajar atau memberi latihan tambahan. Jadi, interlanguage membantu guru memahami proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhirnya. Dengan begitu, pembelajaran bisa lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. So, for conclusion, interlanguage is a normal part of learning a second language. All learners experience it during the learning process. By understanding interlanguage, teachers can help students learn English better. Jadi kesimpulannya adalah interlanguage itu adalah hal yang normal dan pasti dialami semua orang yang sedang belajar bahasa kedua. Kesalahan yang muncul bukan berarti gagal, tapi bagian dari proses menuju bahasa yang benar. Kalau guru memahami interlanguage, mereka bisa lebih sabar dan bijak dalam mengajar. Kesalahan siswa bisa dijadikan bahan evaluasi, bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki metode pembelajaran. Dengan begitu, siswa bisa lebih percaya diri dan proses belajar bahasa Inggris jadi lebih lancar. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Keep studying and see you next time.